Assalamualaikum Prof. Nilo dan Prof. Hadi Syahrial. Untuk soal kasus, saya memilih Octave Allegro yang terdiri dari 8 tahap. Yang pertama, kriteria pengukuran risiko. Saya memilih hilangnya kepercayaan stakeholder dari yang terendah 5% sampai di atas 10%. Langkah kedua yaitu profil aset informasi. Saya memilih server. Yang ketiga ada identifikasi aset yang terdiri dari kabel, internet, laptop, server, dan komputer. Keempat ada identifikasi kelemahan untuk mengetahui aset apa yang lemah. Kelima, identifikasi ancaman seperti karyawan lebih sedikit hati-hati dalam memasukkan kode program agar data transaksi tetap aman. Keenam, menentukan nilai ancaman. Lalu reputasi kepercayaan stakeholder pada karyawan didapat yang paling tinggi ancamannya. Yang ketujuh, analisa dampak. Dan yang terakhir, memitigasi, menyusun strategi untuk mengurangi dampak resiko-resiko tersebut. Hal ini dilakukan dengan melihat resiko mana yang mempunyai nilai relatif tinggi, contohnya penyalahan gunaan akses. Lalu ada kualitatif analisis, pendekatan penggunaan probabilitas sebagai pengukuran. Saya memilih keterlambatan dalam transaksi probabilitasnya tinggi, dampaknya sedang. Ketelitian karyawan probabilitasnya tinggi, dampaknya tinggi. Jumlah karyawan tidak banyak, probabilitasnya rendah, dampaknya rendah. Lalu ada kuantitatif analisis, pendekatan penggunaan angka-angka sebagai pengukuran. Saya memilih ketelitian karyawan dengan IMV 0,4 dikali 300.000 dengan kerugian besar, yaitu 120.000 paling tinggi. Lalu yang sedang, keterlambatan dalam transaksi, INV-nya 40.000. Yang terendah, jumlah karyawan tidak banyak, INV-nya $20.000. Untuk soal paper, metode ISRA memberikan profil risiko keamanan terukur dan dianalisis dari aset informasi penting di dalamnya untuk membangun rencana untuk menangani risiko. Paper itu menyarankan agar perspektif praktik bisnis dimasukkan ke dalam metode ISRA untuk mengidentifikasi terkait isu-isu kebocoran informasi, aset informasi penting yang tidak resmi, dan mengetahui proses penting organisasi. Lalu di paper ini menggunakan metode framework BPM ISRA. Jadi BPM ISRA itu merupakan upaya untuk menentukan persyaratan keamanan dengan cara yang lebih fokus pada bisnis. Melalui penerapan BPM, organisasi dapat menghubungkan proses dan upati secara langsung dengan tujuan dan pengendalian keamanan. Namun metode BPM ISRA ini terbatas dalam hal mereka fokus pada pandangan teknik dan mekanistik tentang kerja organisasi dan tidak mempelajari cara individu melakukan pekerjaan mereka selama proses bisnis yang menjadi sumber resiko. Untuk kesimpulannya, ISRA sangat penting bagi organisasi karena mereka menetapkan tingkat keamanan ideal yang dirancang untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya insiden keamanan. Melalui penerapan metode ISRA, Informasi Security Risk Assessment, organisasi akan mengidentifikasi aset informasi penting, ancaman, dan kerentanannya. Permasalahan seperti kebocoran aset untuk pengguna, dan pengetahuan penting merupakan faktor penting yang tidak ditangani oleh metode ISRA saat ini. Oleh karena itu, perspektif praktek bisnis telah diusulkan untuk membentuk pandangan yang lengkap terhadap sistem organisasi melalui proses pandangan berorientasi. Disarankan bahwa jika perspektif ini diadopsi, maka organisasi akan mengidentifikasi aset pada tingkat granularitas yang lebih dalam sehingga menghasilkan inventarisasi aset informasi yang jauh lebih lengkap. Terima kasih Prof. Atas pembelajarannya, Prof. Nilo dan Pak Hadi.